Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Birds sang, people were gay. Iya Bu, perkenalkan saya wawancara sebelumnya namanya itu Yuni. Iya, kalau akses jalan menuju menuju ini pengaruh nggak sih? Pengaruh banget. Dalam aktivitas usaha. pengaruh banget satu arah ini. Pengaruh banget. Oh, pengaruh. Iya, Kalau jalan yang satu arah itu tadi pengaruh nggak? Lambatnya. nah itu berkurang banget. Iya, berkurang. Jadi kan kalau dulu kan orang ke sana ke sini kan enak. Sekarang orang mau parkir aja udah males. Lalu muter-muter lagi, parkir di atas muter lagi. Jadi dampaknya cukup besar ya Bu? Besar banget, ya. Kita juga kalau warga Pasar Bunga mau misalnya contoh ke belakang rumah sakit itu juga sulit, harus muter lagi. Iya. Pembatasan jalan itu ya. Kalau yang jalan tadi itu berpengaruh nggak sih Bu kalau dalam memasok barang? Kalau untuk pemasok enggak Kalau memasok ada pengaruh. Cuma pengaruhnya pembelinya itu sekarang kan udah malas muter-muter gitu. Iya. pembelinya itu kayak kurang nyaman gitu ya. Jadi ada pengurangan kenyamanan. Pengurangan penjualan gitu ya. Itu ada inovasi. Kan tadi dibilang sepi ya. Ya. Kalau pembatasan jalan itu. Iya, jelas satu arah. Nah, itu ada inovasi gitu nggak sih kayak bulan-bulan gitu kayak ngasih diskon. Enggak. Diskon khusus atau ada promosi. Enggak ada. Jadi tunggu aja sampai langganan. Intinya hidup bersama aja. Jadi yang udah datang ke sini yang udah Iya, tahu ya itu gitu. aja ya. Kalau dari pihak terkait atau pemerintah setempat pernah komunikasi nggak sih? Pernah, dulu pernah. Kalau nggak salah ada salah satu anggota DPR kalau nggak salah ya perwakilan di sini. Warga juga sudah usul, ternyata ya tetap gini aja, tetap satu arah kan nggak bisa. Tapi waktu itu Ada malah sekarang pasar-pasar ada naungannya P3KM. Nah itu humasnya P3KM sudah minta jalan dibuka dikit yang arah Brawijaya ke Hotel Spring itu dikit itu mas. Sampai sekarang pun nggak dibuka. Itu sudah pernah. kalau boleh tahu Itu kayak pasar Malang gitu mas. Persatuan Pasar Malang. kalau pendapat ibu ya sendiri mengenai kurangnya perbaikan jalan di daerah belakang Kayu Tangan dan Tugu yang menyebabkan kemacetan itu apa? Kalau itu kayaknya nggak macet, cuma bener bagus mas dari Heritage itu ke Tugu itu udah bagus kan orang dari Heritage ke Tugu. Nah kurangnya pemerintah itu memasarkan sini. Jadi jadikanlah Pasar Bunga ini untuk kayak wisata gitu sekalian jalan kan gitu loh. Bisa dipromosikan Pasar Bunga sebagai tempat wisata juga kan. Heritage kan sudah dibuka, Tugu sudah banyak yang rame, cuma untuk pengunjung kesini aja sudah termasuk nggak banyak lah gitu loh. Kalau pemerintahnya usul aja, kalau pemerintah membuat ini tempat wisata kan lebih bagus lagi ya. Dari Heritage ke Pasar Bunga ke Tugu itu kan bagus juga nyambung ke Pasar Burung juga kan. Bisa tempat rekreasi lah. Kalau dari pemerintah setempat itu ada nggak sih Bu kayak untuk nyari solusi untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan Kayaknya nggak ada perbaikan mas di jalan? sini, nggak ada. Tapi dari ibu sendiri ada saran nggak untuk meningkatin aktivitas ekonomi di daerah kawasan ini? Ya yang terpenting itu pemerintahnya aja. Kalau kita berdagang ya nerima apa adanya, kita protes pun kan nggak ada hasilnya.
Kecuali kalau pemerintah ya itu tadi loh, dijadikanlah tempat wisata, kayak entah itu dikasih kayak gapuro di depan Kebun kayak gini, di gapuro wisata bunga dan hewan gitu kan bagus ya Mas. Kan dari heritage ke sana sudah melewati sini, orang kan mesti jalan toh. Itu bagus juga, dari Tugu ke heritage kan melewati. Cuma ini kan dari sana kan nggak kelihatan, oh ini pasar bunga itu kan nggak kelihatan. Sedangkan arahnya kan cuma satu arah gitu toh. Kalau pemerintah ngasih kayak gapuro lah, tempat wisata, nah tempat wisata bunga dan hewan ditunjukkan arah ke sini, insya Allah nanti bisa meningkat mungkin loh ya. Cuma kan usulan aja. Kalau perkembangan pembangunannya sudah bagus sebenarnya Mas. Ya bagus-bagus saja, cuma ya itu tinggal gimana meningkatkan ini ekonomi yang terdampak lah, terdampak dari jalan satu arah itu gimana pemerintahnya. Kalau dari tanggapan Ibu sendiri terkait kondisi gedung kesenian di Malang yang gak keurus itu, Di apa itu ya, itu pojok itu ah, ya, Perindik. ya, itu tuh apa Ibu punya usulan gitu untuk ya, Kalau- Ya sebenarnya ya kalau bisa tuh dipisahkan dari pasar bulung kalau bisa, tapi itu kan sudah termasuk kan cagar alamnya ya, cagarnya budaya itu kan nggak bisa dipindah. Cuma ya tinggal kayak warga sekitar situ aja harus benar-benar bisa merawat juga yang memakai itu loh Mas. Sebenarnya nggak boleh sampai hilang kalau itu cagar budaya itu ya, termasuk kan cagar budaya itu ya, ikut cagar budaya itu. Ya, jadi kan pasar burung, pasar kota, pasar kan Ya, biasanya kan ya. udah lama Bu di sini. Ya. Terus ini juga dekat sama Sungai Brantas ya. Nah benar. Itu apa pernah ada keluhan gitu nggak sih kalau bau tidak sedap? Oh gitu, atau udah. air sungainya meluap kalau lagi hujan. Nah kalau itu kan kalau meluap itu kan alam Mas, dari atas. Kalau dari sini untuk bau-baunya alhamdulillah nggak ada. Dari hewan pun nggak sampai masuk ke pasar bunga. Jadi nggak ada keluhan terkait dekat Nggak. lokasi dekat sungai itu nggak? Nggak ada. Ya, terus harapan Ibu ke depannya untuk jualan Bapak Ibu, untuk jualan Ibu nanti ke Ya depannya. itu semoga pemerintah bisa menjadikan tempat ini tempat wisata. Dengan berkembangnya tempat-tempat lain juga pengaruh dari satu arah itu loh Mas. Semoga pemerintah lebih memajukan warga yang di sini, perekonomian warganya. Kalau untuk pasar ini harapan Ya. Ibu ke depannya? Ya udah gini aja nggak apa-apa, Oh, gini sudah aja. di sini aja disyukuri aja Mas. Ya alhamdulillah nggak usah dibongkar-bongkar lah gitu loh, nggak usah diusik. Yang penting itu nggak usah diusik, keberadaan pasar ini jangan diusik pihak manapun gitu loh Mas. Mintanya itu tetap di sini, kan sini tengah kota, orang mau cari bunga dari wilayah mana kan udah gitu loh. Pokok yang terpenting itu jangan diusik dari pihak manapun, tetap pasar bunga tetap di sini gitu loh. Pasar bunga dan pasar burung kan enak, menyatu orang baru cari hewan ke pasar bunga ke pasar hewan sudah menyatu lah. Jadi nggak ada saling mendukung lah. Tapi Ibu pernah berharap nggak kalau misal nanti ke depannya jalan satu arah ini dihilangkan? Nah itu harapan warga pasar bunga semua. Oh, Nggak iya. mungkin nggak warga pasar bunga warga pasar bunga aja, semua warga yang deket di sini. Soalnya kesulitan banget Mas, kita mau jalan misalnya pakai 5 menit sudah nyampe, kita harus muter lagi gitu loh. Harapan semua warga mungkin itu, bukan warga pasar bunga aja. Iya. Ya, Cukup Bu, terima ya, kasih. sama-sama, semoga sukses. Ya, Mohon maaf kalau kita ada salah. enggak apa-apa. Ibu juga minta maaf kalau ada salah kata. Bu, perkenalkan, ya nama saya Bob Irsyad. Iya. Sebelumnya Ibu dengan nama siapa? Kita? Ini saya mau nanya-nanya Bu ya. Iya. Juga menurut Ibu bagaimana mengaruhi Karena dilakukannya satu arah sangat berpengaruh sekali karena banyak pelanggan yang merasa kesulitan
ada perbaikan jalan itu sama pembatasan satu arah, apa Ibu ngerasain penurunan Bu terkait omset atau malah naik omsetnya? Banget. Turun. Banget. Dalam arti gini, kan selain perekonomiannya memang masih belum nah, dengan diberlakukannya 1 tahun juga pelanggan kan banyak yang jadi misalkan telepon dulu ada parkir enggak, nah gitu dia harus acang-acang gitu. Terus pernah satu kali itu kemarin itu bos mau ke sini jadi enggak bisa masuk karena jalur cepat, akhirnya enggak jadi mampir gitu. Jadi jalur cepat itu benar-benar Pengaruh ya akses untuk masuknya yang sulit. Selain itu adanya peraturan baru itu bikin pengaruh nggak sih Bu, buat masuk apa namanya barang dagangannya ke toko? Kalau pagi nggak masalah mas, kalau pagi. Tapi kalau sudah jam kerja mulai jam 8 sampai pulang kerja jam 4 itu ya pengaruh karena rame, jadi mau ya harus ancang-ancang dulu dari permintaan itu harus ancang-ancang. Ada itu bikin pengaruh nggak Bu buat Karena orang kan nggak jadi kesini langsung terus nggak masuk gitu. Terus banyak juga pelanggan yang nggak tahu kalau jadi satu jalur itu banyak yang nggak tahu loh, ternyata jalur cepat gitu loh, juga banyak. Terus bingung mau arahnya kemana, terus dari sini ke mana, itu juga ngaruh. Banyak yang cerita seperti itu. Ibu pernah nyoba nggak Bu buat ngambil kayak apa namanya kayak misal promosi gitu, buat kayak namarin diskon khusus buat ngatasin tadi Bu dampak dari satu arah tadi? Saya dulu dari dulu kan sudah masuk di Grab ya mas, cuman nggak pengaruh sih. Ada yang nyantol cuman jualan. Jadi yang kesini itu yang benar-benar bisa masuk ke sini beli, terus nanti ada referensi ke teman-teman gitu aja. Pelanggannya ya seperti itu. Kalau media sosial saya paling biasa di WA atau FB itu saya juga Kalau dari pemerintah gitu pernah itu nggak sih Bu kayak komunikasi dulu ke Ibu gitu terkait perubahan jalan itu satu arah? sama sekali tidak ada pemberitahuan, tidak ada apa itu sosialisasi dari awal, nggak ada. Tahu-tahu ada di satu jalur itu, terus kita juga berdampak dari hari pertama sampai mungkin 1 bulan itu sangat berdampak jadi sepi. Terus kita demo ke DPRD waktu itu, ada anggota dewan turun, kita demo dan bla bla bla, tapi sampai sekarang juga tidak ada solusi karena kita rakyat kecil. Itu tiba-tiba aja gitu Bu ya jadi satu arah. Tidak ada sosialis sama sekali, jadi langsung diberlakukan satu jalur gitu. Tanpa langsung ketemu kita penjual itu, monggo kalau mau menyampaikan aspirasi, ngomong semua kita dengan satu jalur itu gimana solusinya. Terus kemarin itu kita sempat itu buat surat pernyataan untuk membuka jalur yang jalan Mojopahit itu kan aksesnya kan sedikit kan, nah untuk gerak itu juga Pendapat Ibu sendiri gimana Bu soal kurangnya perbaikan jalan yang ada di daerah belakang Kalitangan sama dulu yang menimbulkan kemacetan itu? solusi atau Pendapat Ibu aja. pendapat saya ya bener Malang itu lebih maju ya, cuman untuk pengaruh ke kita itu sama sekali tidak, justru menimbulkan kemacetan ya. Karena apa, dengan beberapa bulan yang lalu itu setiap hari Sabtu Minggu kalau di Kalitangan itu ada event itu tanpa pemberitahuan itu kita jadi sepi. Karena apa, macet terus dampaknya ke customer itu mesti tidak mau keluar.
ini kamu nggak buka yang pasar juga pakai di komunitas itu gitu. Mana tiba-tiba gitu. Iya, itu ya dari jadwal itu kita keluar di media sosial. Oh, ternyata dampaknya kita itu mesti satu minggu dulu sebenarnya menjadi harapan kita pedagang itu untuk bisa banyak yang belanja kan harus sampai biasanya kan larinya ke tanaman. Cuma ya itu kalau setiap event sudah otomatis karena malas orang mau keluar. Kalau dari Ibu sendiri ada saran nggak Bu kira-kira buat meningkatin aktivitas ekonomi yang ada di kawasan pasar bunga ini? Ya mungkin kalau perekonomian kan memang belum stabil ya. Ya kita kalau solusi sih apa ya? Kalau jalur ya memang mungkin sudah tidak bisa dirubah. Nah, ya kita jalan satu-satunya ya pribadi masing-masing. Gimana caranya untuk promo ke customer untuk datang ke sini. Ya pribadi kalau misalkan kita up ke kan memang pedagang ini kan ada wadahnya ya Malang Raya. Cuman ya percuma kita mau untuk promo gini-gini ya percuma. Karena ya memang perekonomian masih harus kita Kan di pasar burung sama pasar bunga ini kan ada berdiri di sini udah lama kan Bu, di dekat Sungai Berantas kan. ya. Nah, apa Ibu pernah ngeluhin gitu Bu, ada kayak permasalahan sungai kayak baunya nggak enak atau air sungainya meluap gitu waktu hujan? Kalau di sini untuk terutama yang di sini enggak ada sih Mas, dari Aman dari sini? aman dari sungai itu aman, enggak ada pengaruh. Cuman kan dulu karena ada banjir bandang kan sering terjadi batu. Nah, itu pun dia juga enggak sampai meluap ke atas sama sungai aja. Enggak pengaruh ke kita untuk bau juga enggak. Nah, Buat harapan ke depan Ibu untuk jualannya ini gimana Bu? Harapan ke depan. ya cuman berdoa mudah-mudahan perekonomian bisa stabil, dalam arti bisa tercukupi semuanya, perekonomian pasar juga mulai bangkit karena beberapa bulan ini nggak cuma pasar bunga aja, di pasar-pasar pun juga teriak-teriak karena memang perekonomian lagi lesu. Ya berharap mudah-mudahan nggak tahun depan, tahun bulan depan atau kapan, mudah-mudahan perekonomian segera bangkit. Tadi udah pertanyaan terakhir Bu. Ya. Terima kasih Bu ya buat Ya, waktunya, sama-sama. maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan masih juga sukses nanti kuliah selesai, kerja, cari uang sendiri. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, mari. Mewawancarai terkait ibu siapa ya? Ibu Marsya. Oh, Marsya. Bagaimana pendapat ibu terkait penerapan skema jalur satu arah yang ada di depan sini? Ya. Menurut ibu bagaimana? Kalau menurut saya sih enaknya nggak macet ya, cuman nggak enaknya sih kita lebih muter. Jadi kalau mau ke sini lewat muter jalan, kan rumahku di daerah mana? Satrian. Jadi iya. kalau mau ke arah sini harus muter lagi lewat kota, alun-alun, baru balik saya kan langsung lewat Iya, ke satu kan langsung. muter bisa. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk masalah macet, masalah enggaknya sih enak. Sekarang lebih nggak macet gitu. Tapi nggak enaknya cuman muter itu aja. Ya. Jadi menurut pengalaman ibu sendiri, apakah itu memberikan dampak positif atau negatif? Kalau menurut aku di tengah-tengah sih Mbak ya, dan negatifnya ada Ya. positifnya. Selama berkunjung di sini, apa dengan jalur tersebut apakah memiliki kendala tertentu? Enggak kalau itu sih. Ya, Nggak macet-macet ada. itu nggak Cuman ada. macet Oh. bentar. Cuman kan wajar sih macet ya Mbak ya, namanya Iya. jalan ya. Terus sering di sini. Ya sering. Adanya jalur one way tersebut apakah meningkatkan kelancaran lalu lintas? Ya, menurut ibu? jadi sedikit agak nggak macet lah daripada dulu. Ya.
Terus ada nggak harapan atau saran bagi ibu terkait penerapan jalur satu? Kayaknya nggak ada deh mbak, selagi jalannya nggak rusak apa nggak ada lubang ada apa sih nggak masalah ya. Di sini kan jalannya enak gitu loh, Iya. dibanding jalan-jalan yang agak pelosok kan yang ada berlubangnya tapi kan agak rusak. Walaupun nanti misal muter 2 kali seperti Nggak itu. apa-apa lah, yang nggak penting kan apa-apa. enaknya kan halus, terus dia enak lah muternya, menurutnya jalannya lancar gitu loh mbak, apalagi yang di kayu tangan kan juga enak gitu loh jalannya. Kalau soal parkir, Parkirnya enak sih juga di sini kok, aman ya? aman, Nggak mengganggu lalu lintas. enggak. Baik, mungkin cukup sekian Ya. pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih ya Iya Ibu, atas sama-sama. waktunya.